warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah musalla salam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, bersyukur pada Allah SWT karena pada malam hari ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga ditakdir oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat bisa melanjutkan acara rutin kita. Kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salamnya Allah mudah-mudahan senantiasa melimpah ke pangkuan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut beliau sampai kiamat. Para jamaah sekalian, malam ini kita akan bahas tentang masalah as-sa'id. As-sa'id ini ada yang maknai bejo. Bejo apa? Beruntung. Ada yang memaknai gembira, sa'idun. Jadi Rasulullah SAW jawab, ya Ali, hei Ali, Ali itu mantunya. Lis-sa'idi salasu alamatin. Orang yang beruntung itu tandanya ada 3. Kalau ingin beruntung ya 3 ini harus dilakukan. Yang pertama, qutu halalin. Qut itu artinya makanannya. Qut itu makanan pokok sehari-hari. Itu halalin, harus halal. Jangan senantiasa makanannya dijaga dari perkara haram. Maka dia akan bahagia, akan beruntung. Sebab orang yang makan makanan yang tidak halal, ya, makan haram, sekalipun kelihatannya senang, dia akan resah, gelisah, seperti dikejar setan. Ya makan sederhana saja, syukur bagus itu. Asal halal. Qutu halalin. Memang sederhana, makan halal itu sepertinya sederhana. Tapi itu harus hati-hati betul. Makanan, minuman, ya, yang halal. Maka kalau makan halal itu sudah sebagian keberuntungan sudah diraih. Yang kedua, wa mujalasatul ulama. Sering kumpul dengan ulama. Ulama itu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu ulama. Tahu ini halal dicari. Tahu ini haram dijauhi. Tahu ini perintah
dilakukan. Tahu itu larangan, berusaha dijauhi. Ya tentunya mustahil semampu kita. Kita berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu ulama berilmu, tahu dan diamalkan. Ya. Dan tanda orang yang akan selamat itu. Orang yang akan selamat tidak halka maksudnya. Kalau menurut Jawa itu an-nasu kulluhum halka. Manusia itu pada umumnya akan binasa, hancur. Illal alimun, kecuali orang yang mengerti agama. Alim mengerti agama. Wal alimuna kulluhum halka. Orang yang alim juga akan hancur binasa. Illal amilun, kecuali orang yang mengamalkan ilmu. Bahkan wal amiluna kulluhum halka. Orang yang beramal pun itu akan binasa. Illal mukhlisun, kecuali orang yang beramal dan ikhlas. Ya ikhlas itu karena Allah semuanya. Mencari ridho Allah. Wal mukhlisuna, dan orang yang ikhlas pun itu ala khotorin azim. Masih sangat mengkhawatirkan. Kalau tidak tasdik. Artinya ikhlas tasdik itu ikhlas yang diakui semuanya karena karunia Allah. Ini tidak luput. Itu namanya orang yang akan selamat atau pujo. Sering kumpul dengan ulama. Karena kumpul dengan ulama itu sudah jaminan selamat di akhirat. Karena orang mesti ditanya oleh Allah SWT, kalau sudah tentukan di neraka, kamu masuk neraka. Tapi ditanya, pernahkah kamu satu majelis dengan ulama? Satu majelis pertemuan dengan ulama. Kalau tidak pernah, masih ya disuruh terus ke neraka. Tapi masih pernahkah cinta, sekalipun tidak pernah semajelis, pernah cinta pada seorang ulama? Kalau pernah, diselamatkan oleh Allah. Tidak pernah, terus. Ini pentingnya mujalasatul ulama. Apalagi pernah makan, pernah minum. Bisa ditanya oleh Allah, pernah minum atau makan dengan ulama. Itu sudah cukup menjadi bekal dia, menjadi hujah dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan laulal ulama, kalau tidak ada ulama, lasoron nasuh, maka manusia akan jadi kalbahaim, seperti binatang. Binatang ya apa? Ya tidak tahu halal haram. Binatang itu apa saja dimakan. Dan makannya ya tidak pernah berdoa kan. Jadi karena ulama maka diarahkan ke makan itu yang halal, yang thayyib. Mau makan itu berdoa, minimal bismillah. Minimal bismillah. Syukur. Kalau ingin makan barokah itu atau minum barokah, usahakan setelah bismillah
atau Allahumma barik lana, terus baca Bismillahirrahmanirrahim itu 3 kali. Terus baca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Salnya terakhir ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Terus biar jadi obat ya Syafi ya Syafi ya Syafi 3 kali. Itu supaya yang dimakan itu jadi berkah. Jadi barokah. Kalau bisa setelah baca ya Syafi ya Syafi ya Syafi, artinya ya Syafi itu zat yang memberikan kesembuhan. Itu baca Bismillahirrahmanirrahim kalau minum misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi lama memang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu lebih berkah. Nah, ini kalau udah ngaji biasanya lupa atau ya tidak bisa ya. Jadi usahakan Bismillah 1 kali, nego Alhamdulillah. Itu tamanya setelah bangun tidur. Ya. Bangun tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Ya. Usahakan Bismillahirrahmanirrahim seteguk Alhamdulillahirabbil alamin. Yang penting. Jadi yang kedua, mujalasatul ulama kalau ingin jadi orang beruntung. Ya. Yang ketiga, wassalawatul khamsu, salat 5 waktunya ma'al imami, berjamaah. Nah, ya. Orang yang sholat berjamaahnya dijaga, apalagi 5 waktu, maka oleh Allah dijauhkan dari fakir. Lam yusibhul faqru abadan. Jadi barang siapa yang ingin jauh dari kefakiran, fakir dunia, fakir akhirat, itu lakukanlah sholat dengan berjamaah bersama imam 5 waktu. Kenapa kita tuh kadang dikejar kefakiran? Ini yang tidak dijaga. Sholat 5 waktu dengan berjamaah tidak dijaga. Coba dijaga, sudah dijamin oleh Allah SWT. Lam yusibhul faqra abadan. Dan barang siapa orang yang ingin selamat di kubur, selamat dari siksa kubur, adab kubur. Adab kubur itu sangat berat, sangat dahsyat. Maka orang yang sholat berjamaah sudah dijamin oleh Allah SWT jauh dari siksa kubur. Siksa kubur itu berat. Makanya orang ingat siksa kubur saja insya Allah termotivasi untuk selalu melakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Dan kalau sudah biasa rutin tidak berat. Berat itu kalau mulai. Mulai sholat jamaah berat. Ya alhamdulillah di sini kan 5 waktu kan adzan kan. Saya dengar selalu itu Masya Allah. Ini satu cara untuk menjauhkan diri kita dari siksa kubur adalah lakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Orang yang ingin lagi menerima catatan amal dengan tangan kanan, ashabul yamin, orang yang menerima catatan dengan
catatan perbuatan amalnya dengan tangan kanan, ia sudah selamat. Golongan kanan. Kata Allah, fa ashabul yamin ma ashabul yamin. Alangkah bahagia dan beruntungnya orang yang menerima catatan dengan tangan kanan. Jadi yang ingin menerima catatan dengan tangan kanan, silakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Jamin. Luar biasa, cuma memang ya berat sih kalau tidak biasa. Ya kalau sudah biasa. Sholat berjamaah. Ma'al imam. Ya. Sholat as-shalawatul khamsu ma'al imam. Beserta imam. Dan ada besok itu orang yang akan lewat di atas sirat. Di bawahnya itu neraka jahanam. Itu ada yang secepat kilat. Siapa yang ingin lewat di sirat secepat kilat, terus masuk surga, maka lakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Penting ini. Karena karena ada yang lewat, ada yang seperti angin. Ya angin ya. Ada yang seperti burung. Burung itu lewat, ya kalau lewat kan enggak berjalan ya. Terbang. Ada yang seperti orang yang berjalan. Ada yang berjalan dengan perutnya, semacam-macam. Tapi kalau ingin selamat di sirat secepat kilat, kalbarkil khatib, maka lakukan sholat 5 waktu ma'al imam dengan berjamaah. Yang terakhir, orang yang ingin masuk surganya tidak dihisab dulu. Semua menghadapi hisab. Dihitung. Ditimbang amalnya. Kalau orang ingin masuk surga, tidak tahu perhitungan amal, tidak tahu pertimbangan amal, lakukan sholat 5 waktu ma'al imam dengan berjamaah. Nah, ini fadilah dari sholawatul khamsu ma'al imam. Memang ditekankan Rasulullah. Rasulullah sampai mau wafat saja. Itu sudah tidak bisa jalan, Rasulullah itu pegangan ke tembok, dinding rumahnya itu. Masya Allah. Ya. Jadi Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Lalu kita misalnya tidak pernah sholat berjamaah, mengikuti siapa? Jadi katanya cinta Rasul. Buktikan cintamu dengan mengikuti sunnah Rasul, termasuk sholat ini. Makanya lakukanlah sholat 5 waktu dengan berjamaah selama tidak ada udur. Kalau ada udur, sakit, nggak pergi, ya tidak apa-apa. Tapi selama ada di rumah, maka dengar azan kalau bisa sudah punya wudhu. Subuh misalnya, ya kalau sudah jam 3 mandinya kan wirid, terus sudah kan adzan sudah duduk di pesolatannya, minimal kan di rumah. Ya. Minimal di rumah. Qobliyah subuh di rumah. Kecuali punya tugas adzan saat adzan di rumah. Ya, yang adzan di musola. Alhamdulillah atau di masjid. Ini pentingnya, makanya dari pesan Rasul ini, kalau ingin beruntung, ya tadi itu satu, usahakan kutu halalin. Makan dengan barang yang halal. Yang kedua, wa mujalasatul ulama, sering-sering kumpul dengan para ulama. Terus usahakan sholat 5 waktunya dengan
berjamaah. Cukup Pak Cito nggih? Ya, wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.